Oke. Jadi kita mulai ini minggu pengganti. Sebentar saya tak absen dulu, bukan absen. Bentar. Nggak masuk ya. Jadi saya pengen mengevaluasi dulu tentang apa namanya untuk praktikumnya. Bentar, mau keluar. Besokkah? Jadi saya pengen mengevaluasi tentang praktikum. Jadi saya pikir ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan praktikum. Saya tentang evaluasi dari praktikum, karena ada yang menurut saya waktu itu saya pikir tidak perlu saya jelaskan. Saya anggap Anda sudah mengerti. Ternyata prediksi saya salah. Oke. Baik, jadi mungkin karena ya saya salah juga tidak mengecek apakah paham dengan materinya atau tidak. Jadi begini, ketika Anda mengerjakan praktikum, ya, saya evaluasi secara keseluruhan baik kelas A atau kelas B, karena Anda semuanya melakukan hal kurang lebih sama. Jadi ketika kita melakukan satu praktikum, maka jangan dilupakan teori, ya, teorinya jangan lupa digunakan. Karena seringkali mahasiswa itu ketika ada teori, misalkan yang kasus yang kemarin saya temui adalah Anda lupa, misalkan kita punya mana ya, sebentar. Oke, mungkin saya enggak tahu nurut apakah ini saya pikir akan saya coba lagi untuk mungkin salah satu modul, tapi nggak tahu nurut apa enggak, tapi it's okay, nggak masalah. Yang penting capaian pembelajaran menurut saya sudah tercapai. Cuma ada beberapa hal yang saya saya koreksi. Oke. Jadi oke. Sebagai contoh, misal di praktikum sebelumnya itu kan Anda melihat Reynolds number, ya, terutama di poin 2 ya. Kemudian yang di poin 1 di sini kita tidak diminta menghitung real number. Nah, di sini saya merasa Anda sudah paham. Jangan misalkan ini case kita kan hairpin ya, hairpin netizenger seperti ini. Nah, ketika ada case hairpin atau double pipe, maka tolong diingat cara menghitung hairpin itu kayak gimana ya. Maksudnya caranya itu ini sempat saya kaget juga. Jadi waktu itu, loh Pak, ini pakai diameter hidrolik ya. Itu kok sempat-sempatnya ditanyakan. Artinya saya pikir Anda sudah paham. Jadi ketika Anda menghitung di buku ini juga, di buku jadi Anda tidak kelas A dan tapi tidak berdua ya, kelas A dan kelas B. Jadi ketika ada kasus misalkan diameter hidrolik misalkan seperti ini. Karena memang kesulitannya adalah di sini alat kita terbatas, tidak ada alat ukur untuk pressure drop, jadi maka saya maklumi ya, kita hanya mengamati fenomena thermal saja, seperti itu. Tetapi kalaupun misalkan fenomenanya pressure drop nanti diamati, itu pun Anda juga jangan lupa konsepnya perpindahan panas pada penukar kalor ya. Nah, ini jangan dilupakan. Jadi misalkan seperti mana ya? Sebentar, untuk perhitungan sebentar, ini mana ini ya, number ya, terus nah seperti ini
Jadi saya membahas masalah apa namanya aliran di sisi apa namanya sisi mana aliran di sisi sisi sel atau sisi anulus, di sini anulus ya. Nah, misalkan seperti ini adalah kasus di dalam anulus. Anggap aja NT-nya adalah 1 ya, karena tidak memiliki cup, NT-nya 1, maka persamaannya adalah kita harus mencari diameter ekuivalen atau biasanya disebut dengan diameter hidraulik ya, atau seringkali hidrolik atau kita sering sebut ekuivalen. Ini penting. Jadi waktu praktikum kedua, workshop yang kedua itu saya pikir Anda sudah paham. Jadi untuk menghitung real number untuk di anulus, misalkan ini adalah inner pipe, kemudian yang ini anulus, maka diameter yang dipakai itu adalah diameter ekuivalen atau diameter hidrauliknya. Misalkan ini dikurangi ini. Jadi yang kita pakai itu permukaan yang ini. Sementara yang data yang saya kasihkan ke Anda, rata-rata data yang dikasihkan di soal itu bukan matengan, bukan data yang matang, artinya harus diolah dulu. Kecuali ada keterangan diameter ekuivalen atau DE, itu Anda nggak perlu ngitung. Nah, di lampiran edibon atau keterangan edibon, desain edibon, geometri edibon itu tidak ada keterangan. Misalkan internal diameter untuk kan pipa yang luar ya, kasih internal diameter sama pipa yang dalam eksternal diameter misalnya seperti itu. Maka secara otomatis ya ternyata ya pakai ini. Jadi apa istilahnya? Jadi yang saya maksud adalah ketika Anda sudah mendapatkan ilmu di teori ya, di buku, di textbook, itu jangan dipisahkan. Jadi misalkan seolah-olah kalau mengerjakan teori itu pakai ini, pakai untuk yang praktikum pakai ini, berbeda. Nah, jangan seperti itu. Jadi ketika ada mata kuliah atau misalkan teori dan praktek itu backup, saling membackup. Jadi misalkan Anda tugas akhir nanti, kan tugas akhir itu perpaduan antara teori dan praktek. Bagaimana teorinya, bagaimana prakteknya. Seringkali mahasiswa itu tidak dipikir gitu loh. Kalau dalam artian ketika mengerjakan tuh langsung gitu dikerjakan tanpa melihat teori atau sebaliknya teori itu tidak lihat praktikalnya, jadi seperti itu. Jadi yang di sini yang saya tekankan adalah kemarin saya juga kaget ya, loh ternyata real number ngitungnya masih keliru. Padahal ini ketika Anda saya jelaskan, Anda selalu menjawab, oh iya Pak paham, oh iya Pak paham, oh iya Pak paham. Sehingga saya merasa it's okay, saya tidak akan mengulangi karena Anda sudah mengatakan paham seperti itu. Tetapi ketika saya sebenarnya lebih suka kalau misalkan dialognya interaktif ya, misalkan feedback, misalkan Pak ini ngitungnya gimana, atau kalau nggak tahu nggak apa-apa tanya aja Pak ini gimana. Jangan misalkan sudah workshop kemarin kalau salah saya suruh ngerjakan lagi ya, betul ya? Merevisi sedikit Pak. Iya Pak. Ya, bukan sedikit itu, banyak itu. Jadi istilahnya itu termasuk apa istilahnya? Nek munggo sidang wis yo kleru nemen ya seperti itu. Tapi karena praktikum saya maklumi karena ini ada masih masih belajar. Tapi yo kok tolong saya lagi ketika ada kecuali definisi yang berbeda. Contoh yang kemarin yang kita temukan adalah apa ya istilahnya? Diameter rata-rata. Ketika edibon menggunakan diameter rata-rata. Sementara di semua textbook rata-rata yang saya baca di transfer area itu selalu pipa luar, pipa bagian dalam yang sisi luar itu selalu. Tetapi karena edibon itu sudah saya tidak tahu alasannya, tapi rata-rata menggunakan itu ya nggak masalah itu. Makanya saya dari awal sudah saya katakan tidak apa-apa untuk ini kita pakai ini karena ini adalah alatnya edibon dan data-datanya tentu saja di set seperti itu semua. Dan saya belum sempat menanyakan kembali ke pihak edibon karena edibon sejak kontak dengan saya habis itu sudah nggak ada kontak lagi, sehingga kalaupun nanti ada kontak akan saya tanya kenapa kok pakai diameter
Misalkan kenapa kok diameternya itu pakai diameter rata-rata, kok nggak diameter sisi luar? Maka saya pengen tanya buktinya apa, referensimu dari mana? Saya pengen tanyakan seperti itu. Tapi karena berhubung ada kontak, maka saya oke, sementara keep Anda menggunakan ini dulu, oke, untuk sementara. Tapi di teori ya pakainya ya pipa yang luar ya, pipa dalam tapi sisi luar, luas selimut yang sisi luar seperti itu. Itu yang pertama. Jadi ketika saya menyatakan ini ada perbedaan, memang saya tidak menyatakan, oh ini berarti Edibon salah, tidak. Tetapi karena saya belum mendengar klarifikasi dari Edibon, maka saya akan oke, kita gunakan ini. Kecuali memang Edibon referensinya misalkan ada referensi yang kuat, tetapi yang dari semua paper yang saya baca rata-rata, semua paper, semua buku itu rata-rata pipa luar yang bagian dalam, rata-rata seperti itu. Nah, tapi ketika nanti ada Edibon misalkan menyampaikan, saya lihat referensinya reliable, saya itu orangnya ketika Anda berargumen dengan saya, maka tunjukkan argumenmu, tunjukkan referensimu, jangan sekedar orang Indonesia kan apa istilahnya ngomongnya tok sing gede tapi gak ada bukti nih seperti itu. Kalau rata-rata seperti itu. Jadi istilahnya buktinya mana, tunjukkan buktinya. Tapi buktinya selain ada bukti, harus ada bukti yang handal, bukti yang reliable, artinya bukti yang bisa dipercaya. Seperti itu. Jadi ketika misalkan saya misalkan ingin membantah dengan Edibon, saya sudah beberapa paper itu atau buku yang menggunakan diameter eksternal. Nanti misalkan Edibon saya tanya mana buktinya, itu mungkin nanti akan saya ini. Tapi karena berhubung Edibon masih belum bisa dikontak, maka saya belum bisa menjustifikasi, oh ini pakai ini, oh ini pakai ini, seperti itu. Tapi yang jelas oke, kita karena softwarenya sudah embedded itu artinya sudah disetting ya. Jadi saya tidak bisa mengutak-ngatik sehingga oke, nggak masalah pakai itu. Tapi karena mungkin diameter pipanya itu tipis, jadi mungkin tidak terlalu masalah karena pipanya kecil ya. Kalaupun pakai diameter luar dan diameter dalam diambil di rata-rata, itu mungkin perbedaan cuma sekian persen, mungkin sekitar 1 atau 2% nilainya. Tapi kalau misalkan penukar kalornya besar, kemudian material pipanya itu konduktivitas termalnya tinggi, maka otomatis sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh nilainya seperti itu. Itu ya. Jadi itu kemudian untuk masalah misalkan seperti ini, misalkan ketika Anda menghitung Reynolds number, tolong apa istilahnya? Anda sudah saya kasih manualnya dilihat. Jadi kita bukan, kalau saya dulu kuliah di teknik fisika itu ada saya belajar mata kuliah fisika modern. Fisika modern itu fisika yang abstrak atau fisika gelombang ya, gelombang misalnya sonar atau misalkan sel surya atau sesuatu yang dia itu abstrak. Dia itu kita agak susah membayangkannya. Tetapi untuk di bidang energi itu semuanya clear, sangat jelas dapat dilihat dengan mata. Oh ini kurang sekian, misalnya kayak geometri CAD yang misalkan Anda bikin di AutoCAD atau Inventor misalkan, itu jelas itu geometrinya. Oh diameternya equivalent to it nih ya. Jadi kalau sudah jelas seperti itu, maka ya sudah ya sudah itu sudah pakemnya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan Pak ini pakai diameter luar kurang dalam, loh kok saya takut ngono. Ini piye kalau nggak salah minggu lalu yang UTS itu kan mata kuliah ujiannya itu kan double pipe ya. Kalau nggak salah. Ujiannya double pipe. Yeah. Nah, tapi yang jelas loh ini piye nggak rapi misalnya seperti itu. Artinya sinkron gitu loh antara mata kuliah dengan teori. Walaupun memang susah ya. Kadang-kadang teori itu agak tidak terlalu sama dengan praktikum seperti itu. Tapi at least di sini memang tidak bisa 100% sama karena masih ada error-error ya, ada rugi-rugi atau error-error yang dimana tidak bisa kita pungkiri. Jadi tetap kita gunakan itu. Tapi ketika ini sudah dijelaskan, misalkan diameter ekuivalen, maka Pak diameternya pakai D1-22 itu D2-1 atau diameter dalam bagian luar diameter luar pipa bagian luar diambil diameter dalamnya, kemudian pipa dari
bagian dalam dengan diameter luarnya. Itu adalah diameter ekuivalen. Jadi sudah enggak apa ya? Enggak perlu istilahnya ya dicek kembali. Jadi ketika Anda mengerjakan, misalkan nanti ada kuis atau misalkan ada post test, itu ya sekali lagi dilihat basicnya dilihat. Memang kalau saya lihat di buku di modul yang diberikan oleh Dibon, itu kebetulan modul-modulnya ini berhubungan dengan epsilon NTU, rata-rata epsilon NTU. Jadi dia rata-rata epsilon NTU. Jadi tapi sebenarnya di modul-modul yang lain itu ada yang berhubungan dengan Nusselt number dan sebagainya. Tetapi di sini saya lihat Edibon bukan Edibon ya. Edibon sebenarnya memberikan sebuah paket misalkan Selenium itu ada beberapa praktikum yang bisa dipakai. Cuma di sini saya lihat modul ini karena saya baru pertama kali mengendal modul ini dan mungkin modul ini belum diuji coba ke mahasiswa sama sekali dan Anda pertama kali yang menggunakan, maka saya mengikuti modul ini ya. Jadi karena bukan saya juga yang membuat, sehingga saya menggunakan dan saya seperti saya katakan waktu lalu, jadi saya kalau misalkan sesuatu yang error, misalkan kita diskusi itu yang menarik untuk dibahas. Jadi kalau misalkan jadi kebetulan ini jadi iterasi Anda termasuk iterasi yang pertama. Artinya Anda menggunakan alat ini, kemudian datanya kayak gimana. Begitu tahu celah-celahnya, kita iterasi berikutnya mungkin adik kelas Anda bisa lebih baik. Jadi saya berharap menemukan celah-celah itu seperti itu. Tetapi yang saya sayangkan adalah ketika kita membahas masalah ini, misalkan menghitung real number, seolah-olah pokoknya nanggone manual ditulis iku tidak. Jadi rata-rata bahkan data di soal pun, misalkan ada soal seperti ini 4.1. Misalkan diameter consist of 2 inci by 1,25. Dari sini untuk mencari diameter ekuivalen itu harus dicari lagi kan ya. Jadi artinya misalnya ada soal seperti ini, consist of 2 inci by 2 inci, otomatis ini bukan diameter ekuivalen. Misalkan Anda mencari diameter di sisi pipanya, di sisi inner pipe katakanlah. Harus dicari misalnya schedule berapa ini, schedule 40 katakanlah. Maka berapa diameter inside-nya untuk pipa bagian dalam. Kemudian yang pipa yang luar, berapa sih diameter dalam pipa yang luar seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi Iya, harapan saya kalau ada data itu dilihat apakah ini data mentah atau data yang matang, seperti itu yang saya maksudkan ya. Apakah data mentah atau data matang. Kalau misalnya data matang ya enak, tinggal ditulis saja, enak aja diameter ekuivalen tinggal di total seperti itu. Tapi saya jarang memberikan data yang enak seperti itu karena tujuan kita adalah belajar ya. Belajar berarti ya mulai dari how to say basicnya ya. Jadi saya tidak akan memberikan matangan. Ada nilai mentah ya sudah olah aja seperti itu. Oke. Kemudian itu ya yang jelas untuk yang temuan dari ini terutama di workshop 2 ya. Kemudian workshop 2 ini juga terulang lagi di workshop ke-4. Workshop 4 itu kan juga ada hubungannya dengan real number. Nah, di sini sama juga. Kemudian ini juga Anda ngitungnya pakai diameter utuh diameter pipa seperti itu. Jadi sehingga ketika jadi begitu ketahuan adalah ketika di diameter yang ketika kita bahas workshop yang ke-4. Di sini kan saya kemarin memang sengaja tidak berkomentar karena saya pikir Anda paham, jadi sehingga saya tidak terlalu fokus di situ. Tapi nanti di workshop tolong ketika nanti di post test ya, di post test tolong diamati. Misalkan ada soal apa, kemudian datanya seperti apa, ngolahnya seperti apa, seperti itu. Oke, Ya, Pak. Oke, kemudian di sini ada satu Selenium ya, di sini kalau nggak salah yang workshop 6 kalau nggak salah 5 atau 6 ya, sebentar ya. Kita tuh yang ini yang ke-6. Nah, kita yang 6 juga sama ya, kita menghitung grafik efektivitas terhadap Reynolds number seperti itu. Oke.
Sama di sini ada yang tanyakan? Tidak, Pak. Masih belum, Pak. Ya, izin bertanya, Belum. Pak. Silakan. Untuk mencari overall heat transfer coefficient itu berarti kita pakai yang UC yang dengan faktor koreksi falling itu. Sorry, Pak. Yang UC yang DO per HI, DI plus DO ln DO per Oh, DI. itu pakai apa namanya, ya. Jadi ini kalau misalkan geometrinya, jadi begini, baiknya pakai cara yang seperti itu. Baiknya pakai cara seperti itu. Karena di situ otomatis Anda menghitung Nusselt number kan ya. Iya, Pak. Ya, Jadi selama jadi kalau saya pribadi, Pak, selama yang modul workshop ini saya pakai yang caranya di modul itu, Pak. Langsung nggak pakai yang rumus UC yang panjang itu, tapi langsung yang pakai Hmm, Q itu, oke. Pak. Oke. Jadi bisa menggunakan itu, bisa menggunakan apa namanya? Kedua-duanya tidak salah ya, kedua-duanya tidak salah. Tetapi di apa namanya? Kalau misalkan menggunakan, artinya begini, kalau menghitung U dengan apa namanya, mencari dengan Nusselt number sama U dengan tadi pakai apa, cara apa yang di modul ini ya, itu apa, konsepnya kedua-duanya enggak salah, jadi enggak salah. Cuma bedanya di sini ketika menggunakan di sini juga akan ketahuan ketika di apa namanya, ketika menghitung selencup. Jadi ketika selencup kan kelihatan apakah pakai U biasa atau pakai apa namanya, Nusselt number, persamaan Nusselt number. Karena memang sengaja modul yang saya berikan ke Anda itu kan dari Edibon itu kan saya cuma ambil yang sisi apa namanya, sisi geometrinya saja. Ya, sisi geometrinya saja. Kemudian yang selencup karena dia kompleks, maka saya kasih satu modul semuanya, yang satu pocket modul 7 itu isinya mulai dari geometri sampai persamaan. Jadi bisa pakai itu. Jadi apa namanya? Jadi tidak masalah menggunakan dua-duanya, cuma di sini ada nilai plusnya. Nilai plusnya itu kalau misalkan Anda pakai persamaan Nusselt number. Kenapa? Karena di situ lebih kompleks. Jadi seperti itu. Jadi memang kedua-duanya sama-sama benar. Kedua-duanya sama-sama benar karena ketika misalnya kalau Anda bandingkan ya nilainya ya kurang lebih sama ya seperti itu. Tapi di sini apa yang dilihat itu aplikasinya. Aplikasinya itu lebih bagus yang menghitung pakai Nusselt number yang sesuai dengan teori ya, seperti itu. Karena modul ini bukan saya yang buat, sehingga saya tidak tahu kenapa kok ini isinya epsilon NTU semua. Padahal kan Nusselt number itu bisa digunakan untuk mencari overall transfer coefficient. Cuma saya menghargai saya tulisan ini saya belum klarifikasi ke penulisnya. Ini kenapa kok seperti ini? Tapi saya tidak menyalahkan karena memang sudah secara kaidah memang ya apa namanya, tidak salah ya, artinya bisa menghitung pakai itu. Tetapi kalau bagi saya pribadi menghitung menggunakan Nusselt number itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik. Karena di situ Anda melihat pertama aplikasi entrance region. Begitu ini lihat entrance region-nya berapa. Kemarin kalau nggak salah ada siapa tuh? Yang saya lupa kelas A atau kelas B. Ada nulis pakai persamaan transisi. Saya bagus ini, saya sempat ngomong ya bagus ini pakai persamaan transisi. Tapi kemudian pertanyaannya kembali kedua, apakah persamaan transisi di situ ada kalau nggak salah ada faktor koreksi apa namanya L per D atau panjang fully developed region-nya ya. Dari full developed region-nya apakah dipertimbangkan atau tidak, atau sekedar menghitung dipakai seperti itu. Jadi apa namanya, kalau saya pribadi di sini saya tidak menyalahkan ini karena saya juga menggunakan modul ini, tapi kemudian setelah ada temuan-temuan maka akan baiknya lebih baik ketika Anda mengerjakan menggunakan Nusselt number ya. Tentu saja Pak ini Nusselt number-nya gimana ya, kalau misalnya di interpipe sama anulus ya tadi syaratnya diameter ekivalennya gimana itu anulus, diameter internalnya seperti apa,
seperti itu. Kemudian ini misalkan pipe materialnya apa, misalkan seperti itu. Kemudian sekali lagi cek lagi, beli sudah ini laminar, transisi atau turbulen. Nah, dari situ itu nanti kelihatan ini pakai persamaan yang mana. Kemudian Anda lihat syaratnya. Karena tidak semua persamaan itu bisa pakai Serrotet. Serrotet itu pun ada syaratnya. Kemudian Hausen pun ada syaratnya. Gnelinski pun ada syaratnya seperti itu. Kemudian dengan friction factor juga sama. Friction factor apakah pakai ada banyak macam friction factor. Kalau di anulus itu pakai yang mana, kalau di interpipe itu yang mana, kalau laminar pakai gimana. Jadi lebih dari kalau menggunakan ini, misalkan yang ada perhitungan overall transfer coefficient dengan yang di modul ini, saya lihat Anda tidak bisa mengaplikasikan, bukan Anda tidak bisa, gimana ngomongnya, tidak apa yang Anda dapatkan di teori itu tidak bisa Anda terapkan secara keseluruhan seperti itu. Seperti yang kata tadi, untuk misalkan nozzle number-nya kayak gimana, seperti itu. Kemudian pakai Gnelinski atau pakai shader tape, misalnya seperti itu. Ada banyak sekali yang perlu diketahui. Nah, itu dari situ kelihatan, oh nanti logiknya gimana. Nah, yang saya kaget yang kemarin yang masalah Reynolds number itu. Loh, ini kok sampai lupa Reynolds number-nya nggak pakai Reynolds number diameter equivalent untuk diameternya. Jadi, oh berarti saya yang miss ya. Waktu itu kebetulan karena saya pikir Anda oke, nggak masalah, saya lanjutkan. Kemudian baru ketemu permasalahannya adalah ketika di workshop keempat loh ini kok diameter beda, dicek oh ternyata ada yang nggak pakai gunakan diameter equivalent seperti itu. Jadi untuk nanti untuk post test ya tolong didengarkan, untuk post test sebaiknya menggunakan Anda boleh menggunakan ini yang ada di buku ini, modul ini saya tidak menyalahkan, tetapi lebih baik, saya ngomong lebih baik ya, lebih baik itu berarti ada nilai plusnya, lebih baik menggunakan yang ada di textbook. Atau misalkan Pak untuk diameter untuk sel encuk bagaimana persamaannya? Nah, kebetulan untuk sel encuk itu sendiri persamaannya itu kan ada kemarin yang mengerjakan pakai nozzle number kalau nggak salah, atau pakai nozzle number, dan itu diambil dari panduan Eddie-Bond seperti itu. Jadi nanti misalkan Anda menggunakan boleh pakai itu, karena kebetulan untuk seperti saya katakan sebelumnya kita tidak bisa menggunakan metode simplified Delawaer method karena batasan dimensi. Tetapi karena Eddie-Bond yang mengeluarkan, dan saya tidak ya saya persamaan itu ya gunakan persamaan itu ya, silakan dipakai. Dan nanti mungkin insya Allah saya kasih untuk yang hairpin itu nanti saya kasih modul keseluruhan, nanti tinggal Anda pakai yang mana yang di ini, karena kebetulan saya pikir karena simple ya, kasusnya simple sehingga punyanya Eddie-Bond untuk yang hairpin itu Anda saya kasih file itu aja, geometri saja seperti itu. Tetapi biar lebih variatif ya. Saya tidak menyalahkan Pak ini pakai ini salah, tidak salah. Bahkan ketika saya penelitian di Jepang misalkan ada persamaan yang ya tidak pakai persamaan nozzle number atau pakai persamaan yang energi balance saja, keseimbangan energi itu sudah cukup ya, enggak masalah. Tetapi di sini saya lebih mengaitkan ke nilai plusnya di pertimbangan, misalnya ini transisi, ini laminar, ini turbulen seperti itu. Kemudian ini masih fully developnya belum selesai, misalnya seperti itu. Jadi ada hubungannya dengan perpindahan buku perpan sama kalau nggak salah Anda cek hydraulic diameternya. Kemudian mungkin lebih baik Anda cek misalkan Prandtl number-nya seperti apa. Seperti itu lebih baik. Kalau Prandtl number itu nanti larinya ke mana? Misalkan ke dia itu developing flow duluan atau tidak, seperti itu yang saya maksud. Oke, itu jadi saya rasa Anda nanti mungkin karena workshop itu kan untuk evaluasinya mungkin habis UAS saja ya, karena
Karena yang penting itu kan apa ya istilahnya? Karena pada waktu UAS itu kan saya tidak bisa apa ya istilahnya? Kan Anda mesti akan fokus dengan mata kuliah yang diujikan kan ya. Iya, Pak. Ya, sehingga saya tidak berusaha tidak menginterrupt. Oke, Anda silakan pelajari mata kuliah yang lain. Insya Allah untuk soal ujiannya mudah, asal tahu jawabannya. Oke, jadi apa namanya? Karena memang Ini materinya dari beberapa, Pak? rahasia dong. Waduh, Pak. 1 sampai 5, Pak. Waduh. Ya, pokoknya yang inilah, yang setelah UTS. Iya, Pak. Oke. Siap, Oke. Pak. Oke. Jadi karena waktunya saya tidak bikin lama karena soalnya itu soal yang menurut saya tidak perlu apa istilahnya, tidak perlu waktu yang cukup lama. Jadi saya bikin sekitar 1 jam lebih Ada 15 soal menit. menjebak lagi ya, Pak? Kayak yang nomor 1 dulu, Pak. Nah, itu rahasia itu. Rahasia. Nanti Anda ini. Tapi saya rasa kalau Anda sudah paham konsep dasar dari penukar kalor, jadi begini. Ini penukar kalor itu apa sih? Nah, jadi kalau misalnya Anda paham konsep penukar kalor, itu insya Allah paham. Tidak sekedar apa habis ini dihitung ininya, habis ini dihitung ini. Itu teknikal ya. Itu sesuatu yang teknis. Misalkan ini ngitung heat transfer coefficient, habis itu ngitung misalkan apa, habis itu proses drop, habis itu di total, habis itu setelah di total maka misalkan seperti misalkan oh ini di bawah limit atau di atas limit, misalkan seperti itu kan sekuensial, bukan sekuensial itu prosedural, itu sesuatu tahap yang prosedural. Itu saya kurang begitu suka kalau ujian-ujian seperti itu. Kalau misalnya Anda paham dengan konsepnya, maka mesti akan tahu ya. Seperti waktu Anda kebetulan saya kemarin dari hari kemarin ini kelas B ya, kelas B berarti Kamis ya. Ya, waktu Kamis lalu saya kebetulan diminta oleh Pak Wadir untuk mengoreksi ujian masuk fisika ya, terutama untuk yang tes sekarang untuk mahasiswa 2021. Jadi saya lihat ada banyak soal ya saya lihat, dan ada banyak soal itu dia itu konsep. Kalau nggak ngerti konsep ya wis selesai. Jadi konsep bukan sekedar misalkan untuk mencari atau misalkan menghitung misalkan energi kinetik, misalkan dari energi kinetik dikonversi ke energi potensial itu ya gampang sekali ya, tinggal ruas kiri ruas kanan sama ya, tinggal kali silang selesai. Tapi ketika ada soal konsep misalkan tentang medan magnet misalkan atau medan listrik misalkan, ada pertanyaan yang konsep seperti yang pertanyaan yang lalu misalkan yang waktu UTS itu sebenarnya bukan menjebak ya. Kalau Anda paham konsep mesti akan ngerti, oh ternyata sakjane ngerjakan simpel. Ketika Anda pipa paralel, maka ya sudah, yang dimainkan yang mana. Misalkan ketika pipa di paralel, misalkan di paralel berapa, misalkan berapa jumlah paralelnya, misalkan seperti itu. Maka tinggal dilihat, oh ketika paralel berarti flow-nya berubah, tinggal dibagi berapa jumlah paralelnya. Ini dengan asumsi ya, ada keterangan, nggak mungkin saya ngasih soal misalkan alirannya itu di paralel, data yang saya kasihkan memang data yang tidak saya memang sengaja memang tidak dilengkapi. Dalam artian Anda harus bisa memikirkan asumsi pertama. Contohnya untuk yang UTS kemarin itu kan Anda mesti berpikir, loh ini kalau nozzle-nya gimana, proses drop nozzle. Kemudian loh kalau misalkan pipanya pipa U gimana, berarti ada losses akibat belokan itu gimana. Kemudian major loss misalkan, ada minor loss dan major loss. Nah, di sini Anda dituntut untuk bisa mengerjakan ini. Maka ketika Anda mengetahui, oh ternyata ini nggak mungkin ini bisa dikerjakan dengan misalkan minor loss diketahui, itu susah. Itu nggak mungkin. Jadi Anda sudah akan berpikir bahwa, oh tidak mungkin, ini nggak mungkin. Nggak mungkin kan, dan saya juga tidak mungkin memberi soal yang tidak bisa dijawab.
tidak bisa jawab. Jadi dulu saya jujur ya, saya dulu waktu saya sering kali mengoreksi mahasiswa ketika mahasiswa ujian ya dia nulis. Saya enggak tahu siapa. Kelas 1 kalau salah. Waktu yang kelas 1, tapi dulu sebelum sebelumnya pernah. Misalnya mengerjakan soal, mohon maaf Pak, saya tidak tahu. Jadi di lembar ininya ditulis ya. Jadi di lembar jawabannya itu, mohon maaf Pak, saya tidak tahu, saya sudah berusaha sekuat mungkin seperti itu. Ada yang mahasiswa seperti itu. Atau ada yang mahasiswa yang waktu sempat saya juga diskusi dengan Pak Yoga, dulu waktu Pak Yoga masih kuliah, soalnya itu memang sengaja disalahkan sama pengujinya, disalahkan. Sehingga kalau mengerjakan benar itu berarti salah dia, seperti itu. Jadi waktu itu Pak Yoga sempat cerita ke saya, dan Pak Yoga menulis, soal ini tidak bisa dikerjakan. Dan Pak Yoga lulus. Waktu itu sempat cerita ke saya. Karena memang soalnya memang sengaja disalahkan. Ya. Kemudian saya waktu kuliah di S1, di teknik fisika, mata kuliah termodinamika 2 sama juga. Saya tulis hal yang sama. Soal ini tidak bisa dikerjakan. Maka saya yang dapat nilai jelek. Oke. Ya. Jadi tapi untuk soal yang saya berikan ke Anda itu insya Allah bisa dikerjakan ya. Saya tidak membuat soal menjebak ya. Ya. Iya, Pak. Jadi istilahnya bisa dikerjakan dengan syarat Anda tahu asumsi-asumsinya dan tahu konsep dasarnya. Kan soalnya kemarin kan cuma proses drop aja. Kalau misalkan yang itu kan proses drop, yang 2 itu soal mainan itu. Anda merem juga bisa ngerjakan. Rasa 2 soal itu soal bonus ya. Istilahnya tapi secara persentase soal itu saya bedakan ya caranya, walaupun tidak saya cantumkan persentasenya. Tapi soal yang lebih sulit tentu saja persentasenya lebih besar ya. Seperti itu. Jadi misalkan kemarin, Pak saya bisa soal nomor 2 dan 3 ya berarti Pak paling dapat ya sekitar 50-an ya. 50 itu masih E ya. Masih E. Atau kecuali seperti saya angkatan dulu ya. Ketika Anda tidak tahu, tulis saja. Soalnya mbok tulisin meneh gak apa-apa rek. Ditulis lagi gak apa-apa. Saya menghargai ongkos menulis. Dapat nilai, Pak ya. Iya dapat nilai loh. Anda enggak tahu ta? Masa enggak tahu? Iya, Pak, tahu. Masa kasih tahu. Jadi begini. Karena apa namanya? Misalkan ada 2 orang, satunya ngerjakan soal 2 dan 3 yang untuk keterangan UTS yang kemarin. Satunya soal ngerjakan 1, 2, 3 dan yang nomor 1 ditulis diketahui, ditanya, dijawab. Itu saya itu selalu memberikan nilai. Jadi misalkan kalau Anda ngerjakan tidak ada diketahui, ditanya, dijawab, itu misalkan harusnya dia itu dapat 100, itu dia bisa dapat 80 aja. Iya. Karena kalau Anda pernah ikut Olimpiade Fisika dulu waktu saya kuliah SMA pernah ikut Olimpiade Fisika, itu selalu ada keterangan diketahui, ditanya, dijawab. Bahkan di buku termo pun juga sama. Diketahui, ditanya, dijawab, bisa seperti itu. Buku mekanika fluida juga sama. Jadi kalau bisa, kalaupun di buku itu tidak ada, kalau salah di buku ini tidak ada keterangan diketahui, ditanya, jawab. Tapi tolong dikasih itu. Atau paling dia tulis saja diketahui, ditanya, jawab. Habis itu sudah enggak dikerjakan, itu Anda dapat nilai, paling enggak dapat nilai 5 atau 10 lah. Lumayan kan ya, misalkan dapat 5, misalkan ya, soal 2 dan 3 itu nilainya 50. Kemudian soal pertama, misalkan Anda tulis diketahui, ditanya, jawab 10, sudah dapat 60. 60 itu sudah BC kalau nggak salah. Lebih baik daripada D kan ya. Iya. Jadi istilahnya tolong itu ini ya, misalkan ada soal jangan langsung dikerjakan. Kalau di soal ini memang dia langsung jujuk saja, langsung dikerjakan langsung. Tidak ada keterangan diketahui dan jawab, tapi tulis singkat aja, nggak usah panjang-panjang seperti itu. Dan insya Allah untuk soal yang berikutnya ini mudah ya, mudah insya Allah. Mudah asal tahu jawabannya. Oke, itu. Tapi kebetulan nanti untuk kuis itu karena sifatnya itu apa namanya, sifatnya itu dia lebih kompleks ya. Karena di sini saya tidak bisa apa ya, untuk kuis itu saya tidak, karena untuk UAS itu kan memang ada aturan-aturan yang ketat ya, di mana soalnya itu harus sekian jam, kemudian
Anda juga ada mata kuliah yang lain yang harus dipelajari, sehingga kalau misalkan saya menginterrupt Anda misalkan fokus di mata kuliah saya, nanti Anda nanti kacau di mata kuliah yang lain. Karena saya tahu mahasiswa itu sistem kebut semalam ya. Jadi belajar itu saat durunge UTS UAS tok. Banyak Iya, seperti itu. Pak. Nah, jadi saya mikir oke, nanti misalkan makanya kuisnya atau post testnya itu nanti saya bawa setelah UTS atau setelah UAS. Jadi biar Anda tidak interrupt yang lain. Cuma misalnya Pak, saya ujian perbaikan ya urusanmu rek. Misalkan ada mata kuliah lain, kemudian waktu minggu depannya kan minggu 2 minggu lagi kan UTS-nya, UAS-nya. Terus minggu depannya lagi kan ujian perbaikan. Nah, saya kan post testnya saya taruh situ. Soalnya kalau misalkan saya enggak post test sama kuis tidak saya lakukan, maka saya tidak bisa mengumpulkan nilai tepat waktu. Nanti saya yang dimarahi sama Prodi. Jadi misalkan Pak saya ini Pak ujian perbaikan ya urusanmu rek. Mau untuk mata kuliah maksudnya ujian perbaikan untuk mata kuliah yang lain. Kalau untuk mata kuliah saya biasanya yang dapat kalau katakanlah Anda tidak parah-parah banget ya biasanya tidak saya kasih ujian tambahan biasanya. Kecuali ini kalau bisa datang semua ya. Kalau kuis nggak mawas sih. Kalau karena kuis kan memang sifatnya saya bikin fleksibel. Jadi bisa Anda kerjakan 1 hari, 2 hari boleh misalkan. Tapi harus dikerjakan dengan benar ya. Nanti insya Allah ada wawancara. Dan kemungkinan besar wawancaranya agak lama ya. Karena dulu waktu saya masih satu kelas, itu wawancaranya sekitar 2 hari. 2 hari. Satu orang itu kasih waktu berapa menit, Pak? Paling pol 10 menit. Jadi misalnya ada case, tolong jelaskan saya tanya random ya, Anda bisa jawab, oke, saya kasih catatan. Jadi tidak sekedar misalkan, tapi ini jadi ketika kuis, ketika post test kebetulan saya lebih suka 4 mata ya, walaupun matanya ditutup ya, tidak menunjukkan kamera. Di sini saya harapkan ketika wawancara itu setiap orang mengirim link Zoom masing-masing ya, link Zoom. Saya nggak suka misalkan kalau dalam satu kelas misalkan ada satu koordinator, atau moderator misalkan. Itu yang how to say. Atau saya nanti minta tolong Mas Firman ya. Tapi lama ya. Pakai sistem bracket room aja, Pak. Ada, Pak. Bisa saya atur breakout room. Jadi ada 28 room. Lah masalahnya saya nggak suka breakout room. Wah. Karena Iya, Pak. Karena moderatornya kan mesti iki ngerti jawab pertanyaan nih Pak Teguh iki. Nah, itu ya. Jadi itu saya nggak suka itu. Kalau misalnya breakout room justru kalau breakout room masalahnya mesti moderatornya mesti ngerti. Jadi paling kok nilai terbaik yang paling bagus moderatornya. Karena ngerti iki pertanyaan iki mau seperti itu. Jadi nanti dirangkum kira-kira iki yang takokno. Jadi maka dari itu lebih baik satu orang ngirim satu link. Jadi nanti mungkin sesuai dengan absensi silakan nanti dikirim, nanti buka ya, gantikan satu persatu. Jadi gitu ya. Kemudian harapan saya nanti untuk di post test itu nanti saya combine, tidak hanya karena ini kan mata kuliahnya itu gabungan ya. Jadi antara teori dan praktek. Yang prakteknya yang jelas untuk post test sambil dari post test, kemudian ada saya kombinasikan dengan HTRI ya. Jadi nanti ketika Anda mengerjakan, selain mengerjakan secara persamaan, maka tolong itu Anda coba juga di HTRI dan hasilnya dibandingkan ya. Seperti itu. Jadi mungkin biasanya soalnya saya ada dua soal ya. Ada 2 soal biasanya. Oke, seperti itu. Jadi ada soal Anda kerjakan, saya kasih mungkin 1 hari 2 hari mengerjakan ya.
Kan menurut saya cukup ya sehari 2 hari mengerjakan ya. Menurut saya cukup untuk itu. Kemudian Anda bisa apa namanya, how to say, wawancara ya. Jadi wawancaranya mungkin bisa seminggu ya, seminggu kan gantian nanti satu-satu. Ya, tapi nanti jadwalnya kita atur aja. Tapi kalau bisa jangan weekend ya, karena weekend kan saya rasa Anda juga punya waktu tersendiri. Tapi kalau malam mungkin ya, misalkan malam sehari tapi ya weekday tapi malam nggak masalah bagi saya. Tapi jangan weekend. Jadi kalau bisa sih satu kelas itu dua hari lah, jangan sampai lebih dari 2 hari karena nanti ada 2 kelas berarti maksimal total 4 hari. Jadi kan harus saya jadi internet 10 menit ya, jadi sudah 10 menit. Jadi nanti akan saya tanya acak, bisa 10 menit, bisa Anda bisa lebih cepat. Kalau misalkan saya lihat Anda misalkan Anda jawabannya sudah oke, bisa kurang dari 10 menit, misalkan 5 menit, oh anak ini sudah paham, oke. Kalau misalkan, oh anak ini tidak paham, oke, ya sudah. Seperti itu. Paham ya? Ada yang tanyakan sampai di sini? Ya Pak, paham Pak. Oke. Soalnya pakai HTRI Pak. Ya tadi Pak. Soalnya Anda bikin manualnya sama bikin HTRI-nya. Oke. Jadi saya rasa 2 hari itu cukup ya, 2 hari cukup. Itu Karena- terperlu Pak, apa heat exchanger-nya double pack atau selanjutnya Pak? Itu rahasia rek. Tapi saya bisa dua-duanya ya, bisa dua-duanya. Karena kan kita belum pernah ujian pakai yang double pipe kan belum juga ujiannya. Jadi bisa dua-duanya, bisa double pipe sama silent tube. Seperti itu. Oke, ada yang tanyakan sampai di sini? Tidak ada ya. Oke. Nggak ada, Pak. Kemudian apa namanya? Tolong dikoordinasikan, misalkan Pak anak ini terkendala jaringan, misalkan sebisa mungkin beberapa menit sebelum ini mulai tapi ketika ini ya dimajukan, ada teman yang dimajukan, jadi nanti biar ben saya nggak nunggu gitu loh. Jadi soalnya kan jadwalnya kan padat ya, katakanlah Anda paling nggak sekitar 3 jam ya, 3 jam berturut-turut, 3 jam berturut-turut untuk membahas tentang apa namanya, untuk wawancara, jadi agak lama juga ya, 3 jam. Misalkan separuh kelas hari pertama, separuh kelas hari kedua, seperti itu. Jadi tolong nanti di schedule, kira-kira misalkan yang ada misalnya nyari jaringan dan sebagainya, nanti Anda sendiri, internal Anda ya, yang berkoordinasi, oke siapa yang duluan, nanti seperti itu. Dan kalau bisa pakai ini ya, jangan akunnya Zoom, jangan pakai inisial ya, nanti saya kesusahan. Nanti nilai nilainya sopo misalkan seperti itu. Karena saya lihat di mata kuliah kan ada banyak mahasiswa yang pakai inisial ya, seperti itu. Jadi kalau bisa ada nama dan NRP sehingga saya bisa mengoreksi dengan enak ya, seperti itu. Oke, saya rasa itu untuk post test yang jelas. Untuk post test nanti saya ambil dari praktikum. Saya rasa post test praktikum, dan post testnya itu pun kalau post test itu desainnya akan saya desain sama dengan UTS ya, UTS atau UAS, artinya ada batasan waktu. Tapi kalau kuis, karena kuis itu saya desain memang desain untuk apa ya, yang saya katakan adalah bagaimana Anda mendesain, karena mendesain tidak mungkin selesai dalam waktu 1 jam 2 jam, maka saya kasih rentang waktu seperti itu. Oke, jadi itu dari saya. Kalau ada kan silakan. Kemudian juga di yang post test, seperti saya katakan sebelumnya, tolong kalau bisa di bagian kesimpulan itu dikasih analisa. Ya, setiap kali kan sempat saya kasih analisa ini, Anda cek dulu grafiknya sesuai atau tidak, misalkan Anda kan
sorry. Untuk post test ini, ya, untuk post test ini Anda coba digali misalkan, tapi tetap ada rentang waktu ya, misalkan 1 jam atau 2 jam, tetap ada rentang waktu. Jadi harus mengumpulkan pada waktu itu. Karena post testnya itu saya rasa tidak terlalu sulit ya, tidak terlalu sulit. Tapi untuk yang kuis, saya bikin karena waktunya fleksibel, jadi saya bikin biar agak mendalam. Untuk UAS, insya Allah tidak terlalu sulit ya. Jadi soal bisa konsep, bisa perhitungannya. Jadi Anda siap-siap aja kalau perhitungan seperti apa. Oke, saya rasa itu. Oke, selanjutnya ini nih nggak perlu absen ya berarti ya. Mungkin Iya, perlu, Pak. Soalnya Apakah? minggu 16 itu masih kosong absensinya. Oh ya. Saya ini aja, saya buka aja. Bentar ya. Etol sebentar. Kelas ini masuk apa? Masuk mata kuliah apa? Mata kuliah penukar kalor 1 kan ya berarti ya. Iya, penukar kalor, Pak. Oke, 2B, oke, penukar kalor 1, oke. Oke, saya nyalakan ya. Oke. Tolong di ini ya, di mute ya. Tolong di mute ya. Oke. So itu silakan absen. Oke, kemudian saya rasa untuk karena kita ada waktu, maka kita akan mencoba bermain-main di Delaware method ya. Karena ini tutup. Coba. Oke, untuk simplified Delaware itu sudah Anda mengerti. Sekarang kita mencoba ke Delaware method ya. Ini secara konsep secara umum. Ini berarti kita ini kuis. Ini kuis. Ini ada pertemuan lagi ya nanti ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau kuisnya misalkan 2 minggu ini, tapi wawancaranya minggu depan bisa ya? Artinya minggu 2 minggu lagi katakanlah. Bisa? Wawancaranya 2 minggu lagi mungkin, Pak. Iya, maksudnya kuisnya kan kuis itu plus wawancara. Jadi yang Anda tulis itu harus sekalian wawancara. Bisa ya minggu ini saya kuis, 2 minggu lagi kita wawancara. Kan nggak mungkin Anda wawancaranya saya bikin pas waktu UAS kan nggak mungkin ya. Bisa? Bisa, Pak. Oke, jadi untuk mungkin pertemuan berikutnya kita kuis mungkin saya kasih batas waktu mungkin sekitar 2 hari. Setelah itu Anda kirim dan nanti kalau bisa on time ya. Kalau nggak on time nanti ada pengurangan nilai. Kemudian wawancaranya 2 minggu lagi. Ya. Tapi ojo lali Rek. Kadang-kadang Pak 2 minggu yang lalu Pak saya lupa wawancaranya. Saya dulu sempat seringkali mahasiswa lupa. Nah, karena mungkin bedanya 2 hari. Jadi lupa. Tapi karena ini adalah online dan ada yang di-upload misalkan, maka Anda bisa membaca kembali, misalkan sebelum ujian atau sebelum wawancara. So, itu dari saya. Oke, kemudian sebentar. Ini Vincup-nya saya lewati aja karena saya kurang ini ya. Langsung aja Delaware method. Oke, di sini kita mencoba ke Delaware method. Oke, langsung aja.
Oke, Delaware method ini digunakan menghitung cell side heat transfer coefficient dan pressure drop, ya. Nah, di mana ini disponsori oleh perusahaan. Jadi ketika seringkali ya penemuan-penemuan menguji evaluasi itu alatnya ketemu duluan, tapi cara ngevaluasinya ketemunya belakangan. Jadi seperti itu sering. Jadi di sini tapi biasanya peneliti-peneliti itu, misal perusahaan itu mesti ngontak di negara maju itu di perusahaan itu dia itu pengen desain alat, maka dia akan mengontak university untuk mengembangkan ini persamaannya kayak gimana. Ya. Kebetulan ini yang kita pelajari adalah metode Bell-Delaware. Jadi lebih terkenal Delaware Method atau Bell-Delaware. Jadi dia adalah kerjasama antara perusahaan Selencup pada Universitas Delaware, ya, di mana ketuanya adalah Pak Bell. Ini ketuanya adalah Principal Investigator-nya adalah Kenneth G. Bell. Jadi namanya Pak Bell ya. Jadi Pak Bell di Universitas Delaware, makanya Bell-Delaware Method. Oke. Di sini Bell-Delaware Method itu berdasarkan empirical correlation. Jadi mungkin Anda bisa tahu bahwa ada empirical, ada analytical, ya, ada numerical, ya. Ada tiga aspek. Kalau empirical itu berdasarkan eksperimen, itu persamaan empirik. Jadi berdasarkan eksperimen. Jadi tidak bisa diturunkan. Pak, bagaimana misalnya persamaan Sedertit itu didapatkan? Itu dari eksperimen. Jadi eksperimennya banyak, datanya banyak, kemudian diplot, kemudian bikinlah persamaan, dibikin garis, sehingga ketemulah persamaan Nusselt number Sedertit seperti itu. Jadi tidak empirical. Kemudian ada juga analytical. Kalau analytical berarti bisa turunkan secara matematik. Misalkan aliran di dalam pipa, misalkan kecepatan laminar, misalkan. Nah, itu kan bisa diturunkan secara matematik. Untuk yang laminar pada pipa sirkular, maka bisa menghitung shear stress-nya bisa pakai analytical. Atau yang terakhir adalah numerical. Numerik itu adalah diturunkan dari didapatkan dari sama-sama matematik itu hampir sama dengan numerik, tapi numerik itu belum tentu matematik ya. Jadi numerik itu simplifikasi ya, simplifikasi. Dan kalau numerik itu biasanya ada hubungannya dengan banyak bidang, misalkan ilmu komputer ya. Jadi yang mengembangkan software ATRI itu backgroundnya bukan orang energi saja, backgroundnya juga orang IT. Jadi orang ilmu komputer misalkan itu juga mengembangkan di sana. Seperti itu. Oke, di sini Bell-Delaware memanfaatkan korelasi ya, korelasi. Permisi Pak, Korelasi. masih belum Ya. share screen Pak. Oh, sorry. Saya lupa. So. Nah, oke. Oke. Jadi ini adalah Bell-Delaware Method yang dia itu mengembangkan persamaan heat transfer dan pressure drop. Oke. Kemudian Delaware ini dia menggunakan persamaan empirik ya, heat transfer dan friction factor. Ya. For perpendicular to tube bank. Jadi perpendikular itu namanya tegak lurus ya. Kalau bahasa Indonesia tegak lurus. Tube bank itu berarti satu bundle bank, satu paket tube ya, satu tube bundle, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini mengacu pada ideal tube bank correlation. Jadi di sini kita nanti akan insya Allah nanti akan membahas tentang kondisi ideal. Jadi kondisi ideal itu seberapa? Kemudian ada rugi-ruginya. Rugi-ruginya itu berapa persen? Nah, itu nanti akan diamati. Oke, kemudian ada Buffalo Messenger. Di sini terbatas ya, karena sekali lagi Bell-Delaware Method itu ditemukan pada tahun 1963. Ini saya belum lahir ya. Anda apalagi 1963, jadi sangat lama seperti itu. Jadi tapi sampai sekarang masih dipelajari,
masih bisa digunakan untuk sebagai dasar belajar penukar kalor. Nah, oleh karena itu desain dari heat exchanger yang bisa diamati dengan metode Bell-Flower juga tidak banyak. Misalkan Pak, kalau dikasih twisted tape gimana? Kalau misalnya dikasih hairpin gimana? Sorry, kalau dikasih twisted tape kemudian dikasih modifikasi pipanya, itu tidak ada di Bell Delaware, ya. Karena di Bell Delaware itu yang ya tahun 63 itu, ya tahun 63. Tapi masih bisa tapi basicnya kurang lebih sama. Basic dalam menghitung performa Serencub itu kurang lebih sama. Yang beda ya yang kecil-kecil ya, detail-detail yang kecil itu yang beda. Oke, kemudian di sini type flow approximated in region between baffle tip. Ya, ini ada baffle, jadi ini hubungannya dengan baffle tip, ujung dari tip itu ujung ya. Tip itu ujung, jadi ujung dari baffle between baffle tip, jadi antar ujung baffle. Oke, kemudian ada baffle window. Window itu yang kemarin yang Anda lihat yang tidak ada pas dibelokkan, misalkan ini adalah ada cup banyak, kemudian cup in window itu misalkan seperti ini. Misalkan ini gimana nih? Mas saya ketinggalan. Oke, ini misalnya seperti ini. Nah, misalnya ini ada baffle satunya, ya ini ada baffle satunya misalkan. Kok kasih gerak. Nah, misalnya ini ada temboknya, misalkan sorry, dindingnya ya, dinding dari Serencub. Dinding dari Serencub juga. Maka untuk in Windows itu seperti ini, atau window itu ini ya, yang dimaksud dengan window itu ini. Oke. However, flow is partly parallel to the tube. Jadi bisa ini ada beberapa aliran yang tidak sempurna, tidak paralel sempurna ya. Ada yang sebagian ya. Kemudian ya di sini ada beberapa sisi fluid yang dia itu main flow path. Jadi ada aliran yang utama yang kita harapkan itu yang terjadi. Oke. Tapi ada presence leakage, ada kebocoran. Jadi alirannya itu tidak sampai ke cup ya. Jadi ada kebocoran di sini. Oke. Kemudian ada bypass stream. Jadi bypass stream itu tidak lewat cup, langsung lewat sisi samping. Kemudian ada deviation. Nah, ini this deviation for ideal tube bank. Jadi di sini kita akan melihat kondisi idealnya kayak gimana. Nah, kondisi ideal, tapi kemudian pada kondisi tidak ideal itu pengalinya seperti apa, itu yang kita amati. Oke, di sini baik itu heat transfer maupun pressure drop. Oke, kemudian the correction factor for leakage dan bypass stream, ya ini. Nah, correction factor ini yang kita maksud. Kalau di simplified Delaware method itu tidak ada correction factor, karena itu desainnya sudah disederhanakan, maka dia pakai tidak ada koreksi. Tetapi untuk Delaware ini ada correction factor. Akibat kebocoran, bypass dan sebagainya. Di sini ada beberapa banyak pengembangan metode Bell Delaware. Jadi Pak Bell itu yang menemukan, kemudian dikembangkan oleh beberapa ilmuwan. Tetapi tetap aja namanya tetap metode Delaware karena yang dikembangkan tetap mainly itu ya. Tidak ada perubahan yang signifikan ya. Jadi ada banyak sekali versi metode Delaware, tetapi tidak terlalu banyak perubahan yang signifikan. Contohnya ada sekitar 2 sampai 6 referensi. Nah, di buku ini kita menggunakan referensi punyanya Pak Taborek. Jadi punya Pak Taborek itu yang kita pakai. Kemudian kita juga terbatas pada standar E-shell ya, dengan single segmental cutting ya, dan unfinished tube. Jadi yang kita amati sekali lagi, walaupun Bapak ini kan versi full Delaware ya, tapi Delaware sendiri juga ada keterbatasan. Kan nggak mungkin kita ada kalau misalkan ada menggunakan metode, kan tahun 63 itu kan heat exchanger-nya juga tidak terlalu kompleks ya. Jadi dia menggunakan yang sederhana. Oke, sebelum saya ke sana, saya ingin Anda melihat fenomena di
ini ya. Oke, kita buka di sini. Oke, fundamental engineer design. Bentar. Nggak ada ya. Banyak sekali stream. Nah, susu. Ini juga bagus ya kalau misalnya Pak saya belajar penukar kalor lewat buku ini. Buku ini bagus juga karena dia seringkali pertanyaan itu bersifat konseptual. Jadi kalau misalnya Anda nggak paham konsep dasarnya maka tidak bisa mengerjakan. Buku ini cocok, tapi kalau untuk di Politeknik kurang bagus karena ini banyak teorinya. Kalau yang kita pakai punyanya Pak Sert itu dia lebih aplikatif. Kalau yang ini penukar kalornya umum ya, pernah saya coba. Waktu pertama kali mata kuliah penukar kalor itu kan saya yang menghandle ya. Di pertama kali dari angkatan pertama sampai sebelum saya kuliah dan setelah saya kuliah itu saya menghandle mata kuliah penukar kalor di sini. Kan di sini memang bagus, bukunya banyak sekali, dia detail sekali, baik sisi fluid mekaniknya, sisi transfernya itu sangat detail. Cuma kalau dibahas itu nggak selesai dan tidak aplikatif gitu. Jadi di sini saya yakin akan kesulitan. Tapi ketika di tugas akhir boleh pakai ini, enggak masalah. Misalkan penukar kalornya itu modifikasi seperti itu. Mana kok enggak ada ya? Bentar. Bentar saya cari di sini. Nggak ada juga. Saya sempat kemarin nemu di mana ya? Ini semuanya punya ini ya, punya bukunya ya. Itu yang satunya, Pak ya? Iya, yang ininya. Punya e-booknya, bukan bukunya, punya e-booknya. Ada tapi yang ini, Pak. Apa softnya, Pak? Iya, ya, yang softnya. Benar, Pak. Ini detail emang. Tapi saya lihat di GD dulu, Pak. Kalau nggak ada saya minta, Pak. Oh iya, nanti saya kirim. Mana ya kok nggak keluar ya? Sebentar, J-Stream. MNOPGRHIJ APGRS stream nggak ada ya. Waktu saya nggak nyari kemarin ada, tapi sekarang kok nggak ada. Sebentar. Ini apa? Aduh. CB stream. Nah, ini nih. Oke, ini mungkin sudah pernah lihat sebelumnya. Karena di buku Pak Sart itu tidak ada ini, maka saya pakai ini biar lebih detail ya. Oke, sebentar. Oke,
Oke, di sini ada beberapa tipe aliran pada Selenium. Ada A stream, ada E stream, B stream, C stream, kemudian B-nya, D-nya enggak ada, langsung A stream sama F stream. Oke, kita bahas. Nah, di sini ada pernyataan there's no D stream karena D itu digunakan untuk sel diameter. Jadi biar apa namanya, biar enggak salah paham ya. Jadi ada langsung lewat aja. Jadi A, B, C tanpa D, langsung E kemudian F. Oke. Di sini oke, so ada various stream in order decreasing influence thermal effectiveness ya. Di sini stream itu aliran ya. Kalau steam itu uap, berarti stream itu aliran. Oke. B stream itu adalah aliran coarse flow flowing over the tube. Nah, cross flow stream flowing over the tube and fin if any. Misalkan ada finnya berarti dia juga lewat fin juga. Kemudian between successive windows, the stream is the charge stream and it is considered fully effective for both the transfer and pressure drop. Jadi B stream itu adalah aliran yang cross itu menyilang ya, atau dia itu langsung bersentuhan langsung dengan tube ya. Oke, kemudian ini adalah aliran yang diinginkan, desired stream, aliran yang diharapkan ada. Dan di sini B stream itu ternyata efektif untuk transfer dan pressure drop. Jadi B stream itu adalah yang ini. Kalau misalnya ini Selenium-nya Anda belah menjadi dua, menjadi separuh, ya, menjadi setengah, ya. Kemudian Anda lihat B stream itu yang ini. Nah, ini B stream. B stream itu yang dia itu ke sini, terus kemudian ke sini. Ini adalah B stream. Ini aliran yang diharapkan. Jadi sebisa mungkin ketika Anda mendesain Selenium, aliran yang ini yang muncul. Nah, untuk kalau misalnya dibagi pada cross section, B stream itu yang lewat tube. Jadi B stream itu aliran yang benar-benar dia bersentuhan dengan tube. Oke. Kemudian setelah B stream ada juga aliran namanya E stream atau A stream bahasa Indonesia. Aliran A. Nah, di sini aliran A adalah tube to baffle. Nah, tube to baffle. Jadi ada tube dengan baffle. Hole leakage. Jadi antara baffle dengan tube itu adalah lubang. Di mana itu ada, kalau ada lubang maka ada leakage. Ada kebocoran. Ya. Oke. Kemudian di sini ada annular clearance. Kenapa di sini nggak mungkin ya sel itu baffle itu langsung nempel ke tube, nggak mungkin. Mesti ada jaraknya karena ada lubang, kan itu ada jaraknya. Kenapa? Kalau misalnya terlalu dekat, misalkan tube-nya bervibrasi, maka dia bisa rusak. Jadi misalkan ini saya kasih contoh. Sebentar. Apa ya? Sebentar saya tunjukkan. Mana ini? Sebentar. Sebentar. Itu file. Oke, sebentar cari. Banyak sekali ya. Sebentar. Ini ada banyak sekali kerusakan Selenium. Ya. Di sini banyak sekali kerusakan Selenium ya. Contoh bisa Anda lihat ini.
Kalau ini seperti kayak apa inletnya ya, ada inletnya rusak di sisi sini. Kemudian juga ada juga pengerucut misalkan ada pemuaian maka dia mengerucut. Kemudian ini kerusakan juga misalkan katakanlah ini bisa jadi karena ekspansi sehingga tidak chipnya masalah. Kemudian sempat yang sebentar ini juga sama ya karena ekspansi tadi. Oke, kemudian ini korosi ya, korosi di Selencup ada banyak ya. Sebentar, saya ada satu lagi yang saya tunjukkan. Nah. Sebentar. Nah. Sebentar, nggak ada ya, nggak nemu saya. Nggak ada keterangan di sini. Jadi kalau misalkan yang saya cari adalah baffle cutting ya, memotong. Kalau misalnya dia bergetar itu dia bisa merusak chipnya. Ini dulu saya sempat lihat, cuma nggak tahu kata kuncinya, mungkin ada yang keliru. Dan yang jelas baffle cut itu baffle dapat memotong chip sehingga ada clearance ya, seperti itu. Oke, kemudian di sini jadi ekstrem itu ini kalau bisa lihat ini adalah pipanya ya, posisi pipanya. Sorry, nggak, gambarnya kurang bagus. Di sini katakanlah ini adalah pipanya di daerah sini. Ini juga ada pipa. Kemudian satunya ini adalah pipa yang di dekatnya, pipa yang lain ya, pipa yang di dekatnya, misalnya seperti ini. Nah, misalnya ini ada fluida yang di dalam pipa, ini fluida yang di dalam pipa yang satunya. Nah, di sini adalah ada jarak antar pipa ya, dengan baffle ya, seperti ini, kemudian ini. Nah, jadi ini yang disebut dengan A-stream. Jadi aliran yang dia dia itu lewat baffle ya, sorry, dia tuh lewat cup ya, jadi dia tuh lewat cup, tetapi dia lewat, harusnya kan dia tuh belok ya Kak, di base stream, kayak di base stream ini kan belok seperti ini, tapi dia tuh lolos langsung lurus seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi, iya Pak. Jadi dia tidak mengikuti pola aliran pada umumnya. Itu adalah aliran A stream atau aliran A. Oke. Nah, jadi ada annular clearance. Clearance itu jarak ya antara tube dan baffle hole dari lubang dari baffle. Oke, kemudian jadi di sini heat transfer are very high and annular space. Ya, ini juga cukup efektif ya. Jadi sebenarnya kenapa? Karena dia alirannya di sekitar pipa, di sekitar tube-nya, sehingga dia transfernya bagus. Tetapi karena dia itu jarak alirannya pendek, otomatis dia kalau jalan alirannya pendek, maka dia tidak bisa belok-belok ya. Sehingga transit time-nya, kita ngomong transit time, ketika kita bicara perpindahan panas, maka seringkali kita bicara transit time. Transit time itu waktu partikel fluida itu transit di dalam sebuah penukar kalor. Jadi berapa lama atau seberapa panjang lintasannya. Semakin panjang lintasannya, maka semakin lama dia menerima heat transfer. Oke, saya ada pertanyaan. Misal saya punya pipa dengan dinding pipanya itu sama. Jadi ada pipa. Maksudnya gimana Pak? Sama gimana Pak? Saya gambarkan. Ini adalah pipa. Nah,
pipanya pipanya sama. Nah, yang pertama ini katakanlah velocity-nya sama, anggap aja sama-sama turbulen ya, biar enggak bingung. Iya, Pak. Sama-sama turbulen. Oke. Ini misalkan kecepatannya misalkan atau flow m dot-nya atau flow rate-nya bisa kecepatan bisa m dot ya, kurang lebih sama, tinggal dikonversi aja dalam area dan densitas ya. Kita anggap velocity biar lebih gampang. Velocity-nya katakanlah 10 meter per second. Oke. Yang satunya V-nya. Jadi V yang anggap aja V2, ini V1 ya. Ini V1 katakanlah. Ini V1. Oke. V1 itu 10 meter per second. V2 itu katakanlah 5 meter per second. Oke. Ini untuk mengetes konsepnya paham atau tidak. Oke, katakanlah di dalam kita bahas cup ya, tidak bahas silent cup, kita bahas cup saja, sederhana. Panasnya sama, misalkan ini katakanlah temperaturnya kita anggap temperatur konstan, misalkan ini anggap aja temperaturnya misalkan ini 15 Celcius untuk fluidanya yang masuk 15 Celcius. Kemudian ini dindingnya kita asumsikan konstan temperatur. Konstan temperatur juga katakanlah kita anggap 45 Celcius. Ini fluidanya adalah air liquid ya. Air liquid. Jadi ada dua aliran. Yang pertama adalah 10 meter per second, yang kedua adalah 5 meter per second. Di mana kedua aliran ini dua-duanya temperaturnya sama, yaitu 15 Celcius. Kemudian dinding pipa ini panasnya saya bikin konstan 45 Celcius. Maka kira-kira menurut Anda apakah fluida yang satu ini antara V1 itu fluida yang satu ya, yang V2 adalah fluida yang kedua, artinya tetap sama-sama liquid, sama-sama water, tapi beda kecepatan. Kira-kira mana yang temperaturnya lebih tinggi? Apakah V1 V2, yang Pak. dindingnya? V2, Pak. V2. Yang di sini? Yang di sini? Yang Temperatur. kecepatannya 5 meter per second, Pak. Oke, yang lain? Iya, sama Pak, V2. Kalau Yang lain? gimana Pak? Gimana Pak? Tolong diulangi Pak. Jadi ada pipa, saya panaskan dengan temperatur konstan 45 Celcius. Nah, kemudian ada, ini biar enakan dulu, kita buka iki ae. Sebentar. Saya ada tulisan biar. Pemanasnya itu dari arah bawah aja Pak. Yo pemanasannya ya iki rek. Pemanasannya ya gak apa-apa tok. Aduh ini mepet apa lah. Itu artinya saat permukaan ini sama semua panasnya, pipanya 45 Celcius. Kira-kira yang keluar di sini itu yang mana yang lebih tinggi temperaturnya? Kalau saya yang 10 meter per second Pak. Dengan alasan ini Pak, apa semakin tinggi temperatur kan massa jenis makin turun Pak, jadi kecepatannya makin naik. Oke. Yang jadi opsinya adalah yang pertama ini ya, karena velocity tinggi, tadi kan ada velocity tinggi, cari rendah ya, tadi nomor rendah yang pertama rendah, maka yang temperaturnya tinggi, kita ngomong temperatur dulu ya. Untuk temperatur tinggi di exit tube, velocity rendah, maka tadi ada yang bilang velocity rendah ya, yaitu V2. Kemudian ada juga yang menjawab yang kedua, velocity yang tinggi. Oke. Ada yang selain ini? Cuma ada dua opsi ya. Jadi Iya, Pak. enak. Nggak ada, Pak. Pilihan 3, Pak. Nah, oke. Yang lain? Mbak-mbak mana mbak-mbak? Suara mbak-mbak jarang terdengar. Gimana yang mbak-mbak? Ayo mbak-mbak, yang mana mbak-mbak?
Masa enggak ada? Ini ceweknya berapa? 5 apa berapa? 10? Yang 2, Pak. Ayo, Mbak. Iya. Yang kedua ya. Oke, Mbak kedua ya, yang kedua oke. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, heat transfer yang tinggi, yang mana? Jadi yang pertama tadi temperatur yang tinggi itu yang ada yang jawab, yang velocity rendah, ada yang velocity tinggi. Oke. Sekarang heat transfer yang tinggi yang mana? Katakanlah propertinya konstan. Propertinya konstan semua. Maka heat transfer yang tinggi yang mana? Yang tetap Yang 2 V-nya sih, Pak. tinggi, Pak. Oke, heat transfernya yang tinggi yang mana? Velocity tinggi, transfer tinggi. Velocity tinggi, heat transfer tinggi. Oke. Velocity yang tinggi. Terus satunya lagi, velocity yang rendah ya. Yang mana? Ada Tetap yang rendah, Pak. Tetap yang rendah, Pak. velocity rendah. Nah, oke, mbak-mbaknya mana? Gimana mbak-mbaknya? Yang tinggi, Pak. Yang tinggi, Pak. Yang tinggi. Yang tinggi. Oke. 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 Untuk temperatur tinggi itu adalah jeng-jeng. Itu adalah punyanya yang V2 ya. Kenapa? Karena dia itu transit time-nya itu dia lebih lama. Dia itu sehingga kan dia lebih lambat. Karena dia lebih lambat otomatis temperaturnya lebih tinggi. Kan dia terekspos oleh temperatur lebih tinggi. Jadi ketika dia berjalan di dalam pipa itu dia itu lebih lambat. Sehingga temperatur yang lebih tinggi itu punya V2, punya fluida yang kedua. Paham ya di sini ya? Karena dia semakin panjang sebuah lintasan, maka dia akan mengalami heat transfer yang terekspos temperatur dalam waktu yang lama sehingga dia temperatur yang tinggi. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua, heat transfernya yang tinggi yang mana? Nah, heat transfer yang tinggi itu punyanya V1. Loh kok bisa, Pak? Kok bisa? Nah, Konveksi paksa. walaupun iya dua-duanya konveksi paksa. Walaupun temperaturnya punyanya V1 itu rendah, ingat heat transfer itu kan mc delta T. Delta T-nya itu enggak terlalu tinggi. Artinya delta T-nya tidak besar, jangan ngomong tinggi ini ya. Delta T dari fluida yang satu itu tidak terlalu besar. Tetapi m dot-nya itu atau velocity-nya itu besar. Kan mc delta T. Jadi untuk heat transfer yang tinggi, yang besar, kita temperatur yang lebih tinggi itu punya velocity yang tinggi. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ngomong temperatur, it's okay. Velocity rendah itu temperatur lebih tinggi. Tapi kalau misalkan kita ngomong heat transfer, maka walaupun V1 itu adalah temperatur keluarannya rendah, tapi dia m dot-nya itu jauh lebih besar. Sehingga perubahan delta T itu bisa dikompensasi oleh flow rate. Jadi flow rate-nya itu berpengaruh lebih besar. Paham ya? Oh iya, Pak. Karena ini seringkali mahasiswa Ya, itu paham. ya. Saya lihatnya tadi di data T-nya ya sih, Pak. Iya, memang delta T. Jadi seringkali ini mengecoh. Pernah itu saya ada orang ya, Pak, saya simulasi kecepatan tinggi kok temperaturnya rendah. Ada pertanyaan seperti itu. Jadi waktu ada seseorang tanya ke saya, ini kecepatannya tinggi kok temperaturnya rendah. Jadi lewat sebuah alat, ada aliran, kemudian dalam sebuah alat, temperaturnya ternyata rendah. Padahal ini kecepatan tinggi. Nah, saya jawab yang benar seperti itu. Karena apa? Ya kalau
Karena memang terekspos tadi ya, terekspos dengan semakin lama semakin ini. Tapi kalau misalkan kecepatan, kalau misalnya heat transfer, kalau kita ngomong heat transfer itu kan hubungannya dengan Nusselt number ya. Di mana Nusselt number itu adalah konstanta kalau kita belajar perban ya. RE pangkat M, PR pangkat N. RE pangkat M, Prandtl number pangkat N. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita ngomong heat transfer, kita lihat Nusselt number. Dari Nusselt number itu pengaruh properti itu ngaruhnya cuma di sini doang. Jadi kalau Anda lihat ya di persamaan Nusselt number itu rata-rata ada Prandtl number. Prandtl number itu sebenarnya hubungannya dengan properti fluida, properti sebuah zat. Jadi kalau ngaruhnya tinggi ya di sini ngaruhnya. Tetapi di sini real number-nya ini yang memegang peranan penting. Jadi ini yang memegang peranan penting itu real number. Sehingga kalau Nusselt number kan H kali D per K. Berarti kalau ingin supaya transfernya besar berarti H-nya harus besar. Maka dia adalah fungsi dari real number. Dan real number tidak terlalu signifikan di sini ya. Sehingga seperti itu ya. Jadi untuk kasus ini jangan lupa, kecuali misalkan ada bahan modifikasi, misalkan ada macam-macam, misalkan Pak ini propertinya nggak stabil lah, beda lagi. Kalau properti fluidanya nggak stabil, karena ada juga properti fluida yang berubah-ubah, seperti itu. Yang kita bahas adalah properti fluida yang konstan. Tapi karena perbedaan ini saya rasa tidak terlalu signifikan perubahan. Misalkan, Pak, apakah temperaturnya dibikin konstan atau tidak? Terkadang dibikin konstan saja cukup. Cuma kasus-kasus tertentu, misalkan kalau kita mengamati oli, misalkan kalau misalkan Anda mensimulasikan oli atau menghitung oli atau eksperimen oli itu kan ketika temperaturnya berubah sedikit, itu densitasnya berubah lumayan besar, kemudian viskositasnya besar perubahannya, sehingga pressure drop-nya juga merubah besar. Nah, di sini karena fluidanya adalah water dan temperaturnya adalah 45 dan 15, itu delta T-nya tidak terlalu, perubahan proporsinya tidak terlalu tinggi. Jadi bisa dianggap Anda misalkan bisa menggunakan temperatur rata-rata. Misalnya 15 sama 45 bagi 2 itu yang Anda gunakan sebagai properti, atau misalnya kalau bingung pakai 15 saja tidak masalah. Seperti itu. Jadi tidak errornya tidak terlalu besar. Oke, sampai di sini ada tanyakan? Tidak, Pak. Masih Oke, belum. ada. Oke. Masih belum, Pak. Oke. Ya, jadi clear ya ini ya. Kita balik lagi ke sini ya. Oke. Just sebuah refreshing untuk melihat konsep Anda. Jadi ya memang kita politeknik, tapi jangan sampai konsepnya keliru ya. Karena seringkali kalau misalkan dari pengalaman saya dari ITS, karena saya dari S1 dan S2 di ITS, untuk teori memang lebih bagus ya. Tapi kalau di ITS itu kurang begitu bagus untuk prakteknya, praktek aplikasinya seperti itu. Untuk aplikasinya, jadi kalau misalkan ada adik kelas atau saudara yang kuliah di ITS atau bukan ITS, misalkan kita kampus, sebut aja kampus ya, S1 ya jelas. Maka praktikumnya satu semester itu kadang cuma satu praktikum. Cuma satu aja. Kalau di politeknik kan ada banyak sekali. Jadi ini diaplikasikan, cuma seringkali seperti yang tadi ketika Anda praktikum jangan lupa teorinya, karena teori itu membackup praktikum seperti itu. Oke. Jadi tapi harapan saya Anda tidak, basicnya harus bagus ya. Basicnya harus bagus. So then, sehingga ketika tugas akhir, nah ini saya amati selalu. Sering kali ada mahasiswa yang tugas akhir nyeleneh dalam artian
karena kan saya tidak saya ajari termo 1 ya. Kalau semua mahasiswa yang saya ajari termo 1 itu selalu saya ajari dasar termodinamika ya. Dasar termodinamika. Cuma seringkali ada mahasiswa yang lupa ya, kadang-kadang sudah diajari lupa ya. Jangan mahasiswa, dosen pun kadang-kadang yang beda, ada yang lupa ya. Ada yang misalkan sempat saya nggak ngomong siapa, misalkan ada yang hemat alat bebas energi, misalkan alat tanpa rugi-rugi, ya misalkan membuat alat free energy biasanya dihubungkan dengan saya lupa namanya, pendulum atau dihubungkan dengan ini bahasa ilmiahnya saya lupa. Biasanya main-main di situ. Sempat satu kelompok. Jadi kalau misalkan saya membimbing mahasiswa tugas akhir, itu sering saya lihat yang kamu teliti apa. Kalau misalnya menurut saya ini salah, ya sudah saya nggak mau. Jadi sempat dulu waktu saya nggak ngomong siapa, yang jelas ada. Sering kali ini nggak setiap nggak angkatan tertentu. Setiap angkatan mesti ada. Karena tidak paham konsep. Jadi pernah dulu itu membuat sebuah alat, kemudian saya bilang, ini nggak mungkin terjadi. Kalau ini terjadi, kamu bisa dapat Nobel seperti itu. Kenapa? Hukum fisika, hukum termodinamika kamu langgar seperti itu. Seringkali seperti itu. Sehingga sudah, saya ngomong saya nggak mau ini. Ini Pak bisa Pak, ini bisa. Saya oke, kamu cari orang lain. Dan ketika aplikasi ya sudah. Ketika oh ya Pak ini enggak bisa Pak. Tapi kalau ini, jadi ketika argumennya itu terbantahkan sendiri sebenarnya. Contoh misalkan ada turbin air misalkan. Turbin air diputar menggantikan listrik. Listrik dialirkan ada pompa. Pompanya digunakan untuk memindahkan air supaya masuk ke turbin lagi. Itu sebenarnya konsep yang sederhana. Tapi di situ seringkali mahasiswa orang umum yang bergelar S3 pun sama. Ada yang tidak paham juga. Apakah mungkin itu terjadi? Apa jawaban mereka? Yang masalah pendulum itu, Pak. Hah? Yang masalah pendulum jadi mengeluarkan energi itu, Pak. Ya, enggak. Saya bahas ini aja. Tadi gimana, Pak? Tadi, Pak? Misalkan ada turbin air. Turbin air, kemudian kan airnya turun, diputar lagi pakai pompa, dinaikkan ke misalnya tandon atas, kemudian dialirkan kembali supaya nabrak turbin. Menurutmu benar apa gimana? Nggak bisa sih, Pak. Iya, energinya berputar di situ, Pak. Iya, Pak. Energi berputar di situ. Yang lain hasil ada listriknya buat pompa aja mungkin nggak cukup, Pak. Kenapa kok bisa nggak cukup? Kan yang dihasilkan listriknya nggak mungkin, pasti ada rugi-ruginya itu, Pak. Ya, itu yang saya maksud. Rugi-rugi itu hubungannya dengan hukum kedua termodinamika atau entropi. Seperti itu. Jadi apa ya? Ya tidak mungkin itu terjadi. Tapi ada yang seperti itu. Kadang biasanya pakai flywheel. Nah, jadi mungkin ini case saja ya. Saya tidak mengada-ngada karena banyak sekali orang yang salah memahami konsep. Dan itu tidak orang Indonesia saja ya. Jadi kalau Anda lihat ya, ini saya tunjukkan. Saya tidak mengada-ngada. Jadi tidak di Indonesia saja, orang luar negeri pun sama. Lihat ya judulnya, Free Energy Generator. Berarti tidak ada energi yang kita butuhkan untuk menghasilkan energi. Dari sini sudah kelihatan. Rata-rata mainnya pakai flywheel. Flywheel itu kayak pendulum ya. Istilahnya pakai konsep energi inersia ya. Ini energi kinetik rotasi. Ini rata-rata ini bisa Anda lihat. Ini bukan orang Indonesia yang bikin ya. Orang luar negeri. Free energy diagram. Rata-rata free energy. Free energy. Anda lihat. Ini banyak sekali konsep free energy. Kalau misalnya free energy itu ada, Pertamina tidak usah susah-susah mengebor minyak.
PLN tidak usah susah-susah membeli batu bara. Kalau konsep ini ada. Paham yang saya? Ya paham Pak. Pak, Sebagai Pak contoh Teguh, ini. Ya, permisi Pak. Kalau misalnya itu kan free energy kan ditemukan ya Pak ya. Mungkin bisa Pak digunakan menurut saya loh Pak. Karena ya emang sih kalau secara perhitungan atau secara analisis untuk energi itu tidak akan sama yang ketika yang dihasilkan itu Pak, pasti ada kurang-kurangnya. Mungkin awalnya itu dikasih energi lebih Pak, baru itu mengalami konstan pada titik tertentu, itu yang disebut Oke. energi. I got the point. Jadi klaim mereka sama dengan yang Anda katakan. Klaim yang mereka katakan kalau dikasih energi awal, kemudian dia akan turun. Nah, masalahnya turun itu kan ada rugi. Nggak mungkin Anda misalkan rata-rata orang yang menggunakan konsep ini, itu alatnya bekerja cuma sekian jam, itu pun energinya selalu turun. Kenapa? Ya tidak dilihat lossesnya itu gimana. Kita nggak usah belajar terlalu tinggi. Konsep Carnot. Tidak ada mesin, ya tidak ada yang mesin yang melebihi siklus Carnot. Siklus Carnot itu siklus yang sangat ideal. Di mana tidak mungkin ada alat melebihi siklus Carnot. Kalau misalnya Anda bikin alat sama dengan siklus Carnot, nggak usah melebihi, sama aja ya, sama. Sama itu masih ada rugi-rugi ya. Artinya misalkan efisiensinya misalkan siklus Carnot 40. Anda nemu 40. Tapi 40 itu kan ada rugi-rugi kan ya, ada rugi-rugi. Itu Anda sudah dapat Nobel itu. Dan klaim yang Anda katakan tadi itu sama dengan yang mereka ini katakan. Sama, ini kalau ini berkurang nanti ini awal-awal kita berlebih, habis itu ini. Dan rata-rata dan ada juga senior Anda yang melakukan hal yang serupa. Kesimpulannya juga sama. Sebenarnya itu ada bentuk dari rugi-rugi. Seperti itu. Paham ya? Iya. Jadi ini sudah saya jelaskan ya, karena saya tidak ajari termodinamika. Barangkali ada seseorang yang tetap menggunakan ini. Seringkali saya tidak mau ini. Seringkali mahasiswa itu apa istilahnya? Ini kalau misalnya ini berhasil ya, free energy ini berhasil, maka ini sudah tidak usah susah-susah. Sudah tidak usah susah-susah kita ngebor minyak, kita nggak usah mikir krisis bahan bakar ya. Kemudian buat apa ada prodi sistem pembangkit energi misalkan SPE, ada prodi SPE. Buat apa ada prodi konversi energi misalkan. Buat apa ada namanya buku termodinamika, buat apa kita mempelajari mekanika fluida, buat apa kita mempelajari penukar kalor. Ya, buat apa kita mempelajari perpindahan panas? Kenapa? Karena itu tujuannya untuk mendesain alat yang ada rugi-rugi, tapi rugi-ruginya seminim mungkin. Seperti itu. Jadi misalnya kalau ada mahasiswa, Pak, saya bisa mendesain alat tanpa energi. Anda nggak usah nunggu lulus, nggak usah lulus. Pak, saya nggak pengen lulus, saya sudah bisa bikin alat. Nah, Anda langsung saya ajak ini ya, proyekkan. Sudah, nggak usah lulus. Langsung saya kasih A mata kuliahnya. Iya itu Pak, kalau misal ya. Pak ya, ada anak buat TA gini Pak, pakai konsep ini cuman TA-nya itu isinya kayak pembuktian gitu loh, apakah kayak free energy itu kalau begini bisa apa enggak gitu. Oke. Kalau pembuktian itu jelas hipotesa, kita melakukan penelitian itu kan berdasarkan hipotesa. Hipotesa itu sesuatu yang kita itu ragu. Kalau misalkan misal ya, air mendidih 100 derajat Celcius. Apakah itu menarik diteliti? Oh enggak sih, Pak. Air ya, Pak. pada tekanan 1 atmosfer
air itu mendidih 100 derajat Celcius. Apakah itu bisa diteliti? Itu tidak bisa diteliti. Kenapa? Itu sudah fakta. Semua Iya, Pak. ilmuwan di seluruh dunia sudah yakin bahwa air mendidih pada tekanan 1 atmosfer. Itu pada 100 derajat. Itu semua ilmuwan di seluruh dunia itu sama. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita hipotesa, misalkan air dikasih larutan misalkan nanofluid, nah, nanofluid sekian persen, kan kita nggak tahu karakter nanofluid seperti apa atau karakter aditifnya, itu baru bisa dianggap sebagai penelitian, walaupun sama-sama fluid air ditambahi, ada tambahan, misalkan air tambahin nanofluid kan ada macam-macam tipenya, itu bisa dilakukan. Kenapa? Karena masih hipotesa, karena orang itu belum yakin ini apakah hipotesisnya itu positif atau negatif. Positif itu artinya terbukti, negatif itu tidak terbukti. Paham ya? Sebagai contoh, ini contoh ya. Sebagai contoh. Iya, Ketika Pak, saya paham sih, Pak. Ketika saya penelitian S3, saya itu melakukan penelitian, ini saya dengan paper saya di Unhas. Mana ya? Ini paper saya, yang papernya di Unhas itu kerjasama dengan JICA Jepang ya. Ini ini jurnalnya Unhas tapi dia kerjasama dengan Jepang. JICA itu semacam lembaganya Jepang. Jadi ini paper publikasi ini didukung oleh Jepang. Nah, kebetulan ini penelitian saya adalah ketika pipanya saya kasih gangguan seperti ini kan gangguan ya, gangguan pipa, maka performanya bisa Anda lihat ada performanya. Sebentar. Nah, bisa Anda lihat ini kan partikelnya, jalur partikel. Ada, kalau Anda lihat yang sebelah kiri ini dia alirannya nggak berbelok-belok sehingga dia tuh waktu tinggalnya itu nggak lama gitu loh. Oke, ya pakai RIPS. Jadi waktu tinggalnya itu nggak lama sehingga dia tuh nggak secara heat transfer kurang begitu bagus. Tetapi ketika ada RIPS, dia tuh alirannya berbelok, jadi yang dari luar masuk ke dalam seperti ini, sehingga dia ada pengadukan yang baik. Ini yang saya amati tanpa tanah, jadi aplikasi saya kan dengan tanah. Tapi sama profesor saya, udah kamu neliti pipanya saja. Begitu ketemu penelitian saya, ternyata hipotesanya positif. Bisa Anda lihat ini perpindahan panasnya, heat transfer coefficient. Yang atas itu lebih banyak, lebih besar daripada yang bawah. Ya, sorry, ini ada yang atas ini untuk yang pipa lurus sih, sorry. Yang bawah itu pipa yang circle. Bisa dilihat ini performanya jauh lebih bagus kalau kita kasih RIPS. Kalau kita kasih RIPS, performanya jauh lebih bagus. Nah, kemudian saya aplikasikan di punya saya yang lain. Saya yang lain tuh di resources. Mana ya? Oke, ini di resources. Nah, pada ketika saya terapkan pakai tanah, ternyata hipotesanya kebalik. Jadi yang di sini, yang di paper yang di Unhas ini, hipotesanya itu positif, sesuai dengan prediksi. Begitu saya pakai tanah dan kondisi real ya, ini kondisi real, artinya dia itu transient. Kalau yang ini kondisi steady, yang ini transient. Hipotesanya kebalik malahan. Justru yang nggak pakai RIPS itu yang bagus.
Paham ya? Hipotesa itu bisa terbukti positif, bisa negatif. Oh iya, Pak. Kebetulan waktu saya penelitian ini hipotesisnya terbukti bahwa kalau pakai RIPS dia tuh bagus. Kalau ini kalau nggak pakai RIPS jelek. Tapi jeleknya tuh kelihatan. Jadi ternyata setelah saya teliti, RIPS itu ini bisa dilihat ya, RIPS-nya itu turbulennya sangat turbulen sehingga panas yang diambil di tanah itu dia ngambil banyak panas dari tanah itu diambil lebih cepat daripada pipa yang sebelah kiri. Sehingga tanah itu lebih cepat dingin. Kalau lebih cepat dingin, maka performanya dia ngedrop seolah-olah dia jelek. Tapi sebenarnya performanya sangat bagus. Karena sangat bagus tadi, dia mengambil tanah mengambil energi yang dari tanah itu dengan cepat. Sehingga tanah itu lebih mudah dingin. Nah, kalau lebih mudah dingin otomatis ngedrop. Ngerti ya? Kalau bisa Anda lihat ini ya, case 1, 2 itu kurang lebih sama ya. Heat transfernya itu lebih cepat yang di tanah gitu, Pak. Jadi kalau kita lihat laju pengambilan panas, saya ngomong laju pengambilan panas ya. Oh iya, Pak. Jadi dia ketika mengambil panasnya tinggi. Jadi seperti Anda misalkan punya sumur, ada pompa, pompanya kecil, satunya pompanya besar. Nah, pompanya besar itu besar sekali performanya, mengambil airnya besar, tapi akhirnya air yang di dalam tanah itu berkurang, Cepat sehingga habis, akhirnya ya, Pak. cepat habis. Nah, itu yang saya temukan. Jadi ini hipotesanya. Ternyata, oh ini temuannya. Jadi ini temuan saya. Walaupun dalam satu penelitian itu saya menghasilkan 2 hipotesa yang saling berkebalikan. Paham ya? Paham, Pak, paham. Jadi kita menguji hipotesanya. Jadi ketika saya mau sidang, saya tanya ke profesor saya, Prof, ini gimana kok hipotesanya kayak gini? Kemudian sama profesor saya disuruh coba kamu teliti heat transfernya, heat transfer koefisiennya di daerah tertentu, kamu lihat. Kemudian ini setelah saya amati, benar yang ditemukan. Ini saya lihat lokalnya ya. Di sini adalah lokalnya. Mana lokal tadi? Nah, di sini adalah heat transfer coefficient di atas kalau salah. Nah, di sini bisa dilihat heat transfer coefficient-nya itu sebentar. Case 3 sampai case 4 itu pakai RIPS. Jadi heat flux-nya itu jauh lebih tinggi punyanya punyanya yang pakai RIPS. Heat flux-nya. Kemudian dari heat transfer coefficient juga sama. Heat transfer coefficient kalau nggak salah punya RIPS lebih besar. Tetapi ternyata karena terlalu cepat mengambilnya, akhirnya performanya kelihatan jelek. Dan profesor saya bilang begini. Dia bilang, ya hipotesa saya bisa benar bisa salah. Paham ya? Jawaban profesor saya. Iya, Pak, paham, Pak. Ya, hipotesa saya bisa benar bisa salah. Oke, saya tunjukkan profesor saya. Ini profesor saya. Penelitiannya sangat banyak ya. H-indeksnya tinggi, 26. H-indeksnya tinggi, artinya termasuk profesor yang istilahnya disegani keilmuannya. Prof selevel itu, artinya orang selevel itu, sepandai itu, artinya dia tuh, profesor saya sering jadi pembicara di luar negeri. Jadi setinggi itu dia ngomong, hipotesa saya benar bisa salah, seperti itu. Itu artinya ya kalau nggak peduli dia profesor dia tidak, atau kalau misalnya salah ya salah, benar seperti itu. Paham ya? Oke, sebentar. Saya lupa ini ada rapat. Sebentar. Paham, Pak.
Juni, sebentar. Waduh. Saya lupa ini kalau ada rapat ini. Gimana ya? Ini kita sudah berapa jam ini? 3 jam ya? Belum sampai 3 3 jam, Pak. jaman kayaknya, Pak. Kurang dikit sih. 3 jam kurang dikit. Kurang dikit. Ini saya lupa ini ada rapat orang-orang mekanik. Jadi Oh iya, Pak. mungkin kita ini ya. Saya lupa kemarin soalnya ini ceritanya ada beberapa dosen yang jaga ujian SBMPN, sehingga saya kira di shift schedule-nya ternyata diajukan. Ini membahas mengenai kurikulum merdeka. Jadi saya lupa kalau jam ternyata jadi dilaksanakan. Jadi mohon maaf saya lupa. Nanti kita sambung lagi ya ini. Nanti kurang berapa? 2 jam berapa? Kurang misalkan 1,5 jaman, artinya kurang, kan ini enggak full 3 jam ya. Kita kalau malam bisa enggak kira-kira? Kapan, Pak? Kalau misalkan malam nggak apa-apa. Kalau misalkan bisa malam, maksudnya habis jam 6 enggak masalah. Kalau misalkan di reschedule. Ini harapan saya untuk metode Delaware itu katakanlah harapan saya bisa saya percepat, tapi yang jelas Anda dapat poinnya, walaupun nanti mungkin tidak sampai ke latihan soal ya. Anda dapat poinnya. Ini maksudnya apa? Atau Delaware seperti itu. Paham ya maksud saya ya? Iya, Pak, paham, Pak. Oke. Mohon maaf saya lupa. Jadi nanti silakan di reschedule lagi untuk kekurangan. Harapan saya ini Delaware tuntas secara konsep ya. Kalau misalkan secara teknikal Anda bisa latihan sendiri. Tapi jangan khawatir ujiannya tidak saya keluarkan Delaware karena kan belum selesai saya ajarkan. Jadi Nggak sampai bab 6 berarti, Pak. Oh iya, enggak sama. Karena kan Anda nggak saya cari. Atau saya dimasukkan. Kalau saya masukkan nggak apa-apa. Wadah, jangan, Pak. Jangan Pak. Iya. Jadi Delaware ini maksud saya adalah supaya di pertemuan semester depan kita itu lebih fokus ke 2 fase, karena 2 fase itu juga banyak. Makanya saya di sini mencoba mengejar. Kalau misalkan nanti ada waktu kosong atau luang, katakanlah Pak, tatap mukanya sudah habis Pak, nggak apa-apa. Kita tambahi aja. Kita tambahi, tapi ini tujuannya supaya supaya metode Delaware ini Anda paham secara umum ya. Seperti itu. Supaya semester depan saya tidak ke Delaware lagi, karena Delaware ini untuk 2 fase itu sudah lumayan kompleks. Kalau ditambah 2 Delaware itu khawatirnya tidak selesai. Oke. Kemudian harapan saya berharap insya Allah moga-moga bisa terlaksana, bisa disetujui. Saya punya ide kalau nanti ketika mata kuliah 2 fase, saya akan coba kontak profesor saya atau kontak senior saya yang ada di Jepang, mungkin bisa mengisi. Kebetulan di Jepang ada dosen dari Indonesia, dari Universitas Bengkulu, alumni ITB. Dia sedang lanjut penelitian 2 fase. Satu grup sama Ubudia, sama senior Anda. Jadi mungkin saya akan minta bantuan dia untuk mengisi 2 fase. Dan kalau bisa, profesor saya yang nanti akan saya minta tolong untuk mengisi ya, seperti itu, untuk 2 fase. Kan 2 fase itu fenomena yang sangat kompleks. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf karena saya lupa ada rapat. Jadi kita reschedule, dan harapan saya untuk semester ini Delaware itu sudah finish, walaupun tidak saya keluarkan di ujiannya. Oke, sampai dari sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Sama-sama.